Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alvito Jenki Sutanto dari Prodi Teknik Industri Angkatan 2022. Kali ini saya akan menerangkan tentang implementasi sistem informasi penyewaan kamera. Ya, oke. Jadi slide pertama, implementasi sistem informasi penyewaan kamera di Semarang, ya, tepatnya jurnalnya. Sistem informasi adalah suatu sistem yang tujuannya menghasilkan informasi sebagai suatu sistem untuk dapat memahami sistem informasi. Akan lebih baik jika konsep itu, sistem dari itu, dipahami terlebih dahulu. Oke. Nomor 2, tahap pelaksanaan. Nomor 1 itu harus mempunyai perencanaan. Dalam menyusun suatu sistem informasi itu harus mempunyai perencanaan yang matang, ya. Nomor 2 itu analisis. Analisis perangkat lunak, software analisis. Jadi dianalisa dulu mau pakai software yang mana itu. Nomor 3 perancangan. Jadi software sudah yang sudah dianalisis tadi itu didesain atau dirancang untuk bagaimana enaknya dan disesuaikan kepada keinginan kita. Nomor 4 implementasi atau pelaksanaan. Jadi kalau implementasi dari software itu ya dengan cara decoding. Jadi decoding dulu dari web, ntar dimasukin, dibuat web baru atau blog baru untuk sistem informasinya, untuk data-datanya, mengambil data. Kalau sudah diimplementasi, itu nomor 5 itu pengujian. Jadi kalau sudah pengujian dan matang, baru diterapkan, dan diterapkan itu diambil plus minusnya, nanti direview, direvisi lagi, perbaikan. Nomor 6 pemeliharaan. Apabila sudah baik pengujian dan diketahui plus minusnya, itu dilakukan maintenance atau inovasi-inovasi lain yang akan dikembangkan di langkah selanjutnya. Oke. Konsep dasar dari penyewaan. Pengertian sewa menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, Kebudayaan Republik Indonesia 2001 adalah pemakaian sesuatu dengan membayar uang sewa. Uang yang dibayarkan karena memakai atau meminjam sesuatu yang boleh dipakai dengan membayar uang dengan uang. Sedangkan pengertian penyewaan adalah proses atau cara perbuatan menyewa atau menyewakan yang dimaksud dengan sewa, yaitu balas jasa atas sewa ruangan dalam keadaan kosong yang dapat ditagih di muka pada awal penyewaan atau di belakang sesuai dengan perjanjian prayoga. Jadi kalau penyewaan itu uangnya itu boleh di depan atau di belakang, sesuai perjanjian aja. Nah, lanjut, perencanaan dan implementasi. Dalam pemodelan sistem informasi penyewaan kamera pada Rumah Kamera Semarang yang ditulis oleh jurnal ini, ya, menggunakan metode UML dan terdapat 3 diagram UML yang akan digunakan sesuai dengan kebutuhan sistem, yaitu diagram UML, ya. Nomor 1, use case diagram. Pada diagram ini itu sistem itu sudah dibuat, ya, sudah dibuat, dan caranya itu admin sudah menyediai semua kategori untuk pelanggannya. Jadi pertama, pelanggan harus mendaftar, melakukan pembayaran dan pemesanan. Jadi kalau sudah mendaftar, udah dibayar atau dipesan, itu gimana bayarnya, mau di awal, di DP dulu, atau di lunasi terakhir, sesuai dengan perjanjian. Dan pengambilan, kalau sudah di perjanjian pembayaran, nanti dilakukan pengambilan barangnya. Login, jangan lupa kalau mau masuk ke sistem itu, pelanggan itu wajib login untuk membuka aksesnya, ya. Nomor 4 pengelolaan data barang. Jadi barang itu masuk dan keluar itu didata supaya tidak ada
Kalau bahasa Jawanya ketlesut ya. Ya guys ya. Nomor 5, pengelolaan data dari pelanggan. Jadi kita harus memilih apa ya, mendata rating lah, kayak istilahnya rating gitu, dari pelanggan suka yang mana gitu, dan menyimpan data-data pelanggan yang akan menjadi langganan gitu, pelanggan setia gitu. Nomor 5, mengelola laporan. Kalau datanya sudah terkumpul semua, dikelola laporannya, yang rame yang mana, terus untungnya yang mana, didata dan terus diinovasi. Nomor 2, activity diagram. Activity diagram ini banyak sekali ya. Nomor 1, activity diagram pendaftaran. Tata cara pendaftaran itu ya, masuk ke menu daftar, menampilkan halaman form dari menu daftar, mengisi form pendaftaran, upload persyaratan penyewaan, klik tombol submit, itu bisa validasi input ya. Terus apakah sudah valid atau belum? Kalau sudah valid, lanjut ke pendaftaran berhasil dilakukan, dan masukkan lengkapi profil ya, atau foto profil atau alamat daerah lah, itu ya penyewaannya. Dan kalau sudah, lengkapi profil sukses. Nah, diagram kedua ini, diagram login. Kalau mau login, seseorang yang mau login kan disebut aktor pelanggan lah. Ya, ini kita sudah buat sistemnya yang tadi. Jadi aktor login menginputkan email dan password sesuai yang sudah didaftarkan tadi. Validasi login, apabila login sudah divalidasi, akan valid kan, baru menampilkan pesan login berhasil. Nomor 3, activity diagram pemesanan. Kalau mau pesan, ini pelanggan harus ke menu home, menampilkan produk ya, pilih produknya, memilih produk, harus menampilkan, terus sesuai dengan yang diinginkan pelanggan ya, diklik aja, terus input barang dan tanggal. Oke, jadi harus mengisi tanggal yang mau, misalnya sewa sekarang, terus kembalikannya ya 2 hari lagi gitu, sesuai dengan perjanjian. Mengetik tombol masukkan keranjang, validasi, valid, menampilkan form keranjang saya, klik tombol checkout, menampilkan form input. Oke, aktiviti diagram. Diagram untuk pembayaran ya. Astagfirullah, sisi, ngelek guys. Apa iki caranya balik no? Oke. Aktiviti diagram. Pertama, proses pembayaran ya, sudah dibayar atau kalau belum dibayar itu bisa dicecil. Memilih menu history, menampilkan halaman, indeks, transaksi, klik konfirmasi pembayaran, menampilkan form konfirmasi pembayaran, input jumlah transfer dan data, negasi input. Nah, menurut saya ini sudah sangat komplit ya di contohnya. Jadi saya hanya baca aja, insya Allah teman-teman sudah paham. Oke, lanjut aja ya. Diagram pengelolaan data barang. Pilih menu master alat, menampilkan from indeks halaman alat, tambah, ubah atau hapus data alat, klik tombol tambah, pilih alat, tambah data alat baru, klik tombol proses, pilih alat, edit alat, hapus alat, klik tombol update. Ini untuk memasukkan barang ke websitenya ya. Melakukan validasi input, validasi data tersimpan kelebihan database, record ke halaman menu alat. Oke, lanjut ke aktiviti diagram laporan. Memilih menu laporan, menampilkan submenu laporan, memilih jenis laporan, menampilkan form periodik waktu, input periodik waktu yang ingin dicetak, klik tombol cetak, menampilkan preview laporan, klik CTRL-B untuk mencetak laporan. Oke, lanjut ya. Diagram aktiviti pengelolaan data pelanggan. Oke. Memilih menu master pelanggan, memilih pelanggan yang akan dikelola, menampilkan from index pengaman, menampilkan from detail pelanggan, tambah, ubah, hapus, meningkat pelanggan, klik tombol edit. Oke, sesuai yang di tabel ya. Desain user interface UI. Nah, ini contohnya
apabila sudah melakukan pengkodingan dan pengeditan profil di website yang kita buat tadi ya gitu. Jadi ini pakai HTTP, jadi kayak blog website gitu ya. Nah ini halaman loginnya kayak gini. Nah kayak gini ada halaman loginnya. Untuk mau login, pelanggan harus memasukkan email, address, dan passwordnya sesuai yang dilakukan pada pendaftaran. Halaman registrasi. Nah, registrasi itu untuk mendaftar ya guys ya. Dan hasilnya oke. Nah ini struktur aplikasinya kayak gini. Mode quest itu mode bantu ya guys ya. Di halaman beranda, login, register, lalu admin. Admin itu bisa dari home, admin, history, profil. Usernya bisa ditampilkan home, history, profil. Dari admin itu membuka menu admin, muncul master kamera, master user, transaksi, pemasangan masuk, konfirmasi pembayaran, pengambilan kamera, pengambilan laporan. Oke, seperti ini ya desain UI usernya. Apabila sudah diedit halaman beranjanya seperti ini. Oke, slide 14 ya. Nah ini halaman loginnya seperti ini kalau sudah diedit. Oke, halaman registrasinya ya seperti ini ya. Kalau mau mendaftar harus menggunakan nama lengkap, terus email, alamat email, password, dan konfirmasi password. Oke, lanjut ke data user admin. Halaman master kamera. Untuk memilih halaman ini berfungsi untuk menambahkan, mengedit, melihat detail data, dan menghapus data kamera. Data user admin. Halaman ini berfungsi untuk menambahkan, mengedit, melihat detail data, dan menghapus data user. Lanjut kesimpulannya ya. Sistem informasi penyewaan kamera pada rumah kamera Semarang berhasil dibangun dengan menggunakan framework Level versi 5.7 yang mempunyai banyak fitur dalam mempermudah dan memudahkan proses pengkodean baik dari segi mesin atau segi tampilan user interface. Ya, user interface yang di atas tadi ya. Sistem yang dibuat siap untuk diimplementasikan pada rumah kamera Semarang. Oke, sekian dari saya ya. Hormat saya Alkito dari Teknik Industri Angkatan 2022. Semoga bisa ketemu kembali ya. See you next time video.